Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bersama saya, Juna Singit Channel, kita merdeka belajar tak bersekat ruang dan waktu. Untukmu, Indonesiaku. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng. Kita jumpa kali ini di lab akuntansi biaya pertemuan yang pertama. Oke, kita bahas mengenai pendahuluan dulu untuk pengingat yang kemarin materinya. Untuk referensi ini yang saya gunakan referensinya. Jadi referensi utama adalah kuliah di oke, selanjutnya. Apa itu akuntansi biaya? Ini akuntansi biaya adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian biaya pembuatan dan penjualan produk atau jasa dengan cara tertentu serta penafsiran terhadapnya. Tujuannya di sini untuk menetapkan harga pokok produk atau jasa yang dihasilkan dengan tepat dan teliti, kemudian untuk merencanakan dan pengendalian biaya serta pengambilan keputusan kritis. Untuk pengertian biaya sendiri ada dalam arti luas, ada dalam arti sempit. Untuk dalam arti luas, biaya adalah beban atau expense. Jadi di sini misalnya ada biaya penyusutan, pemasaran, dan administrasi. Kalau dalam arti sempit, biaya ini adalah harga pokok atau cost. Jadi pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh aktiva, misalnya persediaan bahan baku. Di sini dihitung harga pokok bahan baku, harga pokok barang dalam proses, dan harga pokok persediaan produk selesai. Jadi beda dengan dalam arti luas. Di sini artinya adalah pengorbanan ekonomi atau sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Oke, selanjutnya kita bahas penggolongan biaya atau klasifikasi biaya. Di sini, apabila biaya digolongkan menurut fungsi pokok dari perusahaan, misalkan perusahaan terdiri dari fungsi utamanya adalah fungsi produksi, fungsi pemasaran, dan fungsi administrasi, maka biayanya juga dibagi menjadi fungsi ini, yaitu biaya produksi, biaya pemasaran, dan biaya administrasi. Untuk biaya produksi, di sini bisa dibedakan menjadi biaya bahan baku atau material, biaya tenaga kerja langsung atau labor, biaya overhead atau BOP. Nah, di sini untuk biaya bahan baku adalah biaya utama, sedangkan labor atau tenaga kerja langsung dan biaya overhead ini adalah biaya konversi. Apabila biaya ini digolongkan sesuai dengan periode akuntansi di mana biaya akan dibebankan, maka biaya dibagi menjadi pengeluaran modal atau capital expenditure ini digunakan lebih dari 1 tahun, misalnya biaya pembebasan tanah. Kemudian pengeluaran penghasilan atau revenue expenditure ini apabila biaya tersebut dikeluarkan dan digunakan untuk kurang dari 1 tahun. Misalnya biaya listrik, air, telepon, dan lain-lain. Apabila biaya digolongkan sesuai dengan objek atau pusat biaya yang dibiayai, di sini ada biaya langsung, artinya di sini biaya yang langsung dibiayai ya. Jadi misalnya di sini ada biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Jadi benar-benar sesuai dengan yang dibiayai. Dan biaya yang tidak langsung ini BOP. Jadi biaya tidak langsung ini adalah BOP, yang langsung adalah material dan labor. Kemudian penggolongan biaya untuk pengendalian biaya, ini ada biaya terkendali atau controllable cost, ini misalnya biaya lembur karyawan, ini bisa dikendalikan oleh perusahaan. Kemudian ada lagi biaya yang tidak terkendali, jadi dibagi menjadi yang terkendali dan tidak terkendali.
Ini yang terkendali bisa dikendalikan, yang tidak terkendali artinya yang tidak bisa dikendalikan oleh perusahaan. Misalnya biaya pembelian bahan baku. Kenapa? Karena memang bahan baku ini harganya bukan kita yang menentukan, tapi yang menentukan adalah supplier. Oke, selanjutnya untuk biaya yang sesuai dengan tendensi perubahannya terhadap aktivitas atau volume. Ada biaya tetap dan biaya variabel, serta biaya semi variabel. Nah, di sini kita lihat ada kurva ya. Kurva yang ke atasnya adalah cost-nya, yang horizontal adalah kuantitas. Perhatikan di sini fixed cost ini lurus di sini ya, jadi artinya sejajar dengan key di sini, dengan key sama dengan 0. Jadi fixed cost ini sifatnya adalah fixed in total but variable in unit. Jadi secara total itu berapapun yang diproduksi ini tetap fixed ya, biayanya tetap begitu. Nah, beda dengan variable cost. Apabila tidak ada produksi berarti 0 biaya variabelnya. Tapi apabila produksi semakin banyak, maka di sini variable cost totalnya juga semakin banyak. Nah, untuk variable cost ditambah dengan fixed cost ini disebut dengan biaya total ya, atau total cost. Nah, di sini kurvanya sejajar dengan fixed cost. Nah, TC sama dengan FC plus ini nggak kelihatan ya, plus PC di sini. PC-nya ada di sini soalnya ya, meleng. Nah, di sini dari 0 sampai di sini ke atas ya, di sini ya, ini adalah total revenue didapat dari harga dikalikan dengan kuantitas. Jadi titik pertemuan antara total cost dengan total revenue ini disebut dengan break even point ini ya, di sini break even point. Nah, daerah di atas break even point yang ada di sini, di dalam sini, ini adalah daerah laba. Sedangkan yang di bawah break even point ini adalah loss. Break even point itu adalah titik di mana tidak terdapat rugi, tidak terdapat laba, atau disebut dengan titik pulang pokok. Nah, sekarang kita masuk ke laporan rugi laba. Di sini ada full costing, ada variable costing. Full costing berarti di sini semuanya ditotal secara penuh untuk seluruh biayanya. Contoh, ini adalah data produksi dan biaya PT Mahesa pada bulan Januari tahun 2021. Ini adalah data biayanya. Dari sini kita bisa buat biaya produksi per unit. Kita lihat biaya bahan bakunya, ini per unitnya ada, nah ini ya, ada 100, kemudian ini biaya tenaga kerja per unit 50, kemudian ada biaya apa namanya, ada biaya BOP ya, BOP variabel, ada yang namanya BOP tetap. Oke. Sekarang diminta buatlah laporan laba rugi dengan metode full costing dan variable costing. Sekarang satu-satu kita ambil laba rugi dengan full costing. Ini adalah soalnya. Perhatikan di sini agak atasnya biar kelihatan. Oke, ini metode full costing. Penjualan ini didapat dari mana? Kita lihat penjualannya ada 950 unit, sedangkan harga jualnya 500, berarti penjualannya ada, tinggal dikalikan 475.000. Nah, sekarang untuk persediaan awal, perhatikan ini ada persediaan awal 150, karena persediaan awal ini sudah jadi, berarti di sini ada kita pakai full costing ya, berarti di sini per unitnya ada 210. Jadi kalau dikalikan menjadi 31.500. Sekarang perhatikan biaya bahan baku. Ini kalau bahan baku besarnya sesuai dengan berapa yang diproduksi. Jumlah produksinya adalah 1.000, sedangkan bahan baku per unit biayanya Rp100. Berarti biaya bahan bakunya adalah 1.000 dikalikan 100, sama dengan 100.000.
Sekarang kita lihat biaya tenaga kerja. Nah, tenaga kerja di sini hubungannya dengan produksi 1.000 berarti ya dikalikan dengan biaya tenaga kerja per unit di sini Rp50. Anda juga bisa lihat yang ada di sini sama ya. Jadi totalnya ada Rp50.000. Kemudian biaya overhead variabel ini diambil dari sini ya. Ini ya variabel ya, kita ambil yang ditaksir ya 4.000, sedangkan yang tetapnya ada 8.000. Kemudian kita tambahkan jadilah harga pokok yang siap dijual. Sebenarnya ini sama dengan yang kemarin ya, penjualan dikurangi dengan HPP ketemu laba bruto. Nah, untuk mendapatkan HPP ini adalah persediaan awal ditambah biaya produksi. Nah, biaya produksi adalah material, labor, overhead. Ini ya, biaya overhead seperti ini. Jadi ketemu produk yang siap untuk dijual. Sekali lagi, persediaan awal ditambah dengan biaya ditambah dengan biaya pabrik atau biaya produksi ya. Di sini ada harga pokok produk yang siap dijual. Nah, dikurangi dengan persediaan akhir sebesar ini 200 unit dikalikan dengan 210. Kita pakai metode full costing. Berarti di sini ada Rp42.000. Nah, setelah itu dikurangkan harga pokok produk yang siap dijual dikurangi persediaan akhir, ketemu di sini HPP sebelum disesuaikan sebesar 151.500. Nah, kita butuh disesuaikan. Kenapa? Taksir di sini biaya tetapnya ada 8.000, sedangkan aktualnya 8.500, berarti kurang. Kita mengacunya ke yang sesungguhnya, berarti harus dikurangkan. Jadi di sini biayanya ditambahkan ya, biayanya ditambahkan 500 sebesar 500 dari selisih. Jadi tadinya ditaksir 8.000, ternyata 8.500, berarti kurang ya. Berarti biayanya bertambah Rp500. Di sini HPP setelah disesuaikan menjadi Rp152.000. Kemudian kita hitung laba bruto didapat dari berapa penjualan dikurangi HPP setelah disesuaikan, ketemu 323.000. Kemudian setelah kita dapatkan laba bruto, kita buat biaya komersial. Ini didapat dari biaya administrasi umum ya. Terdiri dari ini administrasi umum, ada biaya variabel di sini ketemu Rp15 dikalikan dengan, karena di sini biaya administrasi umum ya, di sini ada kata-kata per unit yang dijual, berarti dikalikan dengan penjualannya. Inilah hasilnya 14.250, sedangkan biaya tetapnya di sini 2.000. Oke, kemudian biaya pemasaran. Perhatikan di sini biaya variabel pemasaran per unit yang dijual adalah 50 dikalikan dengan 950. Jadi ketemunya 4.500. Nah, biaya tetapnya adalah 5.000. Oke. Nah, di sini dari total seluruh biaya komersial ada 68.750 dari total ini. Kemudian kita dapatkan laba bersih dari 232.000 dikurang 68.750.000 rupiah. Oke, sekarang kita lihat untuk yang sini laporan laba rugi untuk yang variabel costing ya. Di sini kita lihat penjualan sama ya. Ini sama. Jadi untuk yang soalnya sama ya. Ini penjualannya sama. Nah, biaya variabel di sini bedanya apa untuk yang variabel costing? Di sini variabel semuanya dihitung, variabel dijadikan satu. Persediaan awal berarti 150.000 dikali yang ada di sini 170. Inilah ketemunya. Oke. Sekarang biaya tenaga kerja, bahan baku dulu ya. 1.000 dikalikan dengan 100. Kenapa? Di sini 1.000 dikalikan dengan 100. Oke. Ketemunya adalah Rp100.000. Kemudian tenaga kerja 1.000. Tadi kan dikalikan dengan berapa unit yang diproduksi ya.
100 dikalikan dengan tenaga kerja per unit 50 variabel yang variabel di sini ya. Nah, di sini ketemunya ada Rp50.000. Anda juga bisa ngambil dari sini ya. Ini bahan baku, ini tenaga kerja. Kemudian overhead. Nah, overheadnya adalah 4.000. Ngambilnya dari mana? Dari sini. Yang sini ya, yang actual. Oke, jadi totalnya harga pokok yang siap dijual 179.500. Hingga dikurangi dengan persediaan akhir 200 ini, 200 unit dikalikan dengan yang 170 ini yang variable costing ini ketemu. Oke. Nah, harga pokok produk yang siap dijual dikurangi persediaan akhir, di sini ketemu HPP variabel. Nah, ditambah dengan biaya administrasi umum variabel, di sini 950 ini yang dijual, dikali dengan yang 15, nah ini 15 administrasi umum per unit. Ya, ketemunya adalah 14.250. Kemudian biaya pemasarannya ini ada 950 ini yang dijual, yang terjual, dikalikan dengan 50 ini biaya pemasaran. Ya, seperti ini ya. Jadi jumlah biaya variabelnya total dari sini. Ini ya, biaya HPP variabel, biaya administrasi umum, dan biaya pemasaran. Jadi ada 207.250. Ini biaya variabel akan dikurangkan ke penjualan, jadilah laba kontribusi. Jadi 475.000 dikurang 207.250. Inilah laba kontribusi. Nah, ini kan variabelnya sudah hitung. Ya, sekarang kita hitung biaya tetap. Biaya tetapnya adalah, nah ini BOP tetap, ini yang tetap adalah berdasarkan aktual ya. Kemudian biaya pemasaran tetap. Kita lihat 2.000 yang di sini pemasaran. Kemudian 5.000 ini adalah yang 2.000 administrasi umum ya. Kemudian biaya pemasaran tetap ini 5.000. Jadi totalnya 15.500. Sehingga laba bersih akan didapat dari laba kontribusi dikurangi dengan jumlah biaya tetap. Jadi ada 252.250 sama. Oke. Jadi di sini intinya kalau full costing itu dihitung semuanya, oke? Tapi kalau variabel, dihitung variabelnya dulu berapa, baru biaya tetapnya berapa, baru ketemu di sini laba bersih, oke? Sampai di sini jumpa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.